Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi pengolahan citra digital. Kita lanjutkan materi untuk image enhancement. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang image enhancement bagian pertama, yang sekarang kita akan membahas tentang image enhancement bagian yang kedua. Oke, di dalam histogram enhancement, histogram memberikan informasi tentang kualitas citra. Citra gelap, citra terang, dan yang memiliki kontras rendah memiliki histogram yang tidak merata penyebarannya. Jadi contohnya ini, image yang terlalu gelap, maka di sebelah kiri itu penyebaran histogramnya itu tidak lebih besar daripada di sebelah kanan. Terus ada bridge image, yaitu image yang secara histogram dia lebih besar di sebelah kanan, sedangkan di sebelah kirinya lebih sedikit atau bahkan kosong. Terus ada lagi low contrast image, ini posisinya di sebelah kanan kosong, kiri kosong, tetapi puncak histogramnya itu ada di tengah. Sedangkan high contrast image itu posisinya lebih merata seperti ini. Agar dapat memiliki histogram citra sesuai dengan keinginan kita, maka penyebaran nilai-nilai intensitas pada citra harus diubah. Dua metode pengubahan citra berdasarkan histogram itu, yang pertama ada perataan histogram atau histogram equalization, yaitu nilai-nilai intensitas di dalam citra diubah sehingga penyebarannya seragam atau uniform. Perataan histogram di sini itu menyamakan penyebaran histogram itu secara seragam. Terus yang kedua itu ada spesifikasi histogram atau histogram specification. Nilai-nilai intensitas di dalam citra diubah agar diperoleh histogram dengan bentuk yang dispesifikasikan oleh pengguna. Untuk yang kedua di sini lebih dinamis. Jadi tergantung dari spesifikasi atau kebutuhan dari pengguna tersebut, penyebarannya seperti apa. Perataan histogram equalization tujuannya untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata, sedemikian sehingga setiap derajat keabuan memiliki jumlah piksel yang relatif sama ya, tidak harus sama persis. Yang kedua, memperlebar rentang nilai keabuan sehingga dapat meningkatkan kekontrasan citra. Jadi memperlebar rentang nilai dari keabuan dari sebuah citra tersebut sehingga dapat meningkatkan kekontrasan citra dari citra asli, termasuk operasi dalam aras global. Jadi pemerataan aras global berarti keseluruhan piksel di sini. Jadi kita mempunyai sebuah histogram suatu image yang dimana dia fluktuatif seperti itu, akan dijadikan seperti yang relatif sama ya, maksudnya posisinya adalah stabil di dalam histogram citra tersebut. Nah, ini sebelumnya, jadi ada sebuah image atau citra, ketika kita lihat histogramnya itu posisi ada di tengah histogramnya, sedangkan yang kiri dan kanan dia relatif kosong dalam tingkat keabuannya. Maka ketika kita memperbaiki kualitas citra tersebut sesudahnya menjadi seperti ini, maka untuk penyebaran histogram tersebut atau grafik dari citra tersebut itu relatif stabil, relatif sama. Maka antara dari kiri, tengah, dan kanan itu posisinya relatif stabil. Ini contohnya original image ketika di enhancement dalam sebuah citra tersebut menggunakan
histogram equalization atau pemerataan histogram, maka akan menjadi seperti ini. Maka ketika histogram setelah perataannya, RGB-nya kira-kira seperti ini. Jadi relatif sama ya, relatif stabil, kira-kira seperti itu untuk grafik dari sebuah citra tersebut sesuai dengan tingkat pewarnaannya. Kalau kita menggunakan RGB, red, green, blue, maka secara grafiknya itu relatif hampir sama. Tidak ada tingkat yang fluktuatif, yang maksudnya di dalam sebuah diagram di sini tidak ada yang paling menonjol dan signifikan, kira-kira seperti itu. Kalau menonjol pasti ada tapi tidak signifikan. Seperti ini kan dia relatif lebih stabil untuk rednya, greennya juga sama, begitu juga bluenya. Sehingga kita akan mengeluarkan sebuah output yang dapat dipahami atau dapat memberikan sebuah informasi seperti ini. Meskipun perataan histogram bertujuan menyebarkan secara merata nilai-nilai derajat keabuan, tetapi seringkali histogram hasil perataan tidak benar-benar tersebar secara merata. Tadi saya bilang, misalnya pada contoh di atas, alasannya adalah derajat keabuan terbatas jumlahnya. Nilai intensitas baru hasil perataan merupakan pembulatan ke derajat keabuan terdekat. Jadi perataan di sini itu tidak semuanya di dalam grafik histogramnya itu terus nilainya sama semua, tidak. Hal ini berkaitan kalau ada yang sama, memang yang pertama di sini derajat keabuannya terbatas. Kalau memang posisi benar-benar tidak sesuai sama rata, itu karena posisi jumlah derajat keabuannya terbatas. Maka ketika intensitas baru hasil perataan itu pembulatan ke tingkat derajat keabuannya yang terdekat, yang paling dekat, kira-kira seperti itu. Terus alasan yang kedua, jumlah piksel yang digunakan sangat terbatas. Kembali lagi, untuk pengolahan citra memang dibutuhkan disesuaikan, mungkin kata yang lebih tepatnya, karena sesuai dengan citra aslinya. Ketika jumlah pikselnya terbatas, ya ketika diratakan itu secara grafik juga benar-benar tidak stabil secara derajat grafiknya, karena tadi keterbatasan piksel maupun keterbatasan derajat keabuan. Agar hasil perataan benar-benar seragam sebarannya, maka citra yang diolah haruslah dalam bentuk malar atau kontinu, yang dalam praktek ini jelas tidak mungkin, karena pembentukan citra, kalau kita bicara di materi sebelumnya, bahwa citra itu terdiri dari beberapa komponen piksel. Jadi ada yang secara tingkat keabuannya tinggi di dalam satu bidang, tidak dengan bidang yang lain, maupun banyak hal, latar belakang, background, dan lain sebagainya, sehingga membuat sebuah citra tersebut mempunyai derajat keabuan maupun jumlah piksel yang sesuai dengan tingkat pengcapturannya atau pengambilan gambar tersebut. Selanjutnya adalah spesifikasi histogram. Perataan histogram memetakan histogram citra semula menjadi histogram yang seragam. Citra asli menjadi citra yang seragam, histogram yang seragam. Bila histogram yang diinginkan tidak seragam di sini, maka cara ini tidak dapat digunakan. Jadi posisi histogram yang tidak seragam, maka cara untuk pemerataan ini tidak dapat digunakan. Metode spesifikasi histogram atau histogram specification atau pencocokan histogram atau histogram matching memberikan cara menghasilkan histogram yang ditentukan oleh pengguna. Jadi menggunakan spesifikasi histogram. Jadi konsep pengolahan citra kan mengurai citra asli, terus kita definisikan, kita olah, baru akan ketemu output. Kira-kira seperti itu.
Cara pembentukan histogramnya memanfaatkan sifat pada perataan histogram. Pembentukan histogramnya di sini ya, yaitu memanfaatkan sifat dari perataan histogram tersebut. Bila fungsi transformasi pada perataan histogram menghasilkan histogram semula menjadi histogram yang seragam, maka fungsi balikannya atau inverse-nya memetakan histogram yang seragam menjadi histogram yang semula. Jadi fungsi terbalik, kalau perataan itu menghasilkan dari image asli ke image yang sudah diolah, sedangkan inverse kebalikannya itu adalah citra yang sudah diolah itu dikembalikan ke dalam citra asli. Sifat ini dapat dimanfaatkan untuk mengubah histogram citra menjadi histogram lain yang tidak seragam. Sifat ini maksudnya sifat kebalikan dari histogram atau pengolahan citra tadi. Perbaikan lokal dengan perataan histogram. Perataan histogram tidak hanya dilakukan untuk keseluruhan piksel, kalau tadi kita bicara keseluruhan atau global di dalam citra, tetapi juga hanya untuk area tertentu atau ROI atau region of interest di dalam citra atau lokal pixel. Ini artinya kita melakukan perbaikan secara lokal dengan metode perataan histogram. Kita akan memeratakan histogram secara lokal, jadi tidak seluruh pixel di dalam sebuah citra, tetapi hanya bagian-bagian tertentu di dalam citra tersebut. Jadi ini contohnya. A original image, B adalah histogram equalization, yang ketiga adalah lokal. Jadi kalau ini image aslinya ketika di di perataan secara merata pixel tersebut, maka akan menjadi image seperti yang B yang kedua ini. Sedangkan yang ketiga itu adalah local histogram equalization menggunakan 7x7. Jadi ini lokal atau bagian tertentu dari histogram tersebut. Kalau ini semua, yang B yang tengah, yang kanan ini adalah lokal, area-area tertentu. Jadi di semua titiknya ini seperti ini, dia akan mengeksekusi perataan histogramnya yang ada di dalam titik tersebut, dan di di sekitarnya itu disesuaikan. Karena kembali lagi, kalau posisi citra tersebut atau image tersebut itu diratakan, maka akan berpengaruh kepada pixel atau bagian di sebelahnya bersebelahan. Tetapi kalau kita menggunakan seluruh pixel atau global, maka akan menjadi seperti ini. Itu mungkin untuk materi enhancement bagian yang kedua. Nanti kita akan lanjut ke image enhancement bagian yang ketiga di minggu selanjutnya. Itu saja mungkin penjelasan saya untuk image enhancement. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.